Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Abdillah dengan NIM 41824010007. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah generatif AI yang bagian P1 bagian B. Nah, dia itu tentang pembuatan video unik menggunakan time capsule atau sejenisnya. Nah, ini ada link artikelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Nah, seiring perkembangan AI atau Artificial Intelligence, khususnya AI generatif, itu memungkinkan pembuatan gambar dan video secara otomatis dari foto maupun teks. Nah, salah satu contohnya itu adalah aplikasi Time Capsule yang dapat mengubah foto pengguna menjadi karakter dengan tema tertentu dan menghasilkan video menggunakan teknologi AI. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana AI generatif itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konten digital yang lebih kreatif, interaktif, dan inovatif. Lanjut ke tujuan, jadi pembuatan aplikasi ini tuh bertujuan buat nunjukin bagaimana teknologi AI dapat diintegrasikan dalam suatu sistem untuk menghasilkan video secara otomatis. Nah, selain itu, aplikasi ini juga memberikan pengalaman kepada pengguna dalam membuat konten visual yang unik hanya dengan mengunggah foto dan memilih tema yang diinginkan. Nah, di slide ini adalah konsep dasar video generation. Jadi konsep video generation itu terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu input, proses AI generatif, dan output. Jadi pada bagian input ini, user atau pengguna itu mengupload foto, kemudian user memilih tema atau periode waktu, lalu user itu memilih profesi dan aksi, misal kayak prajurit prajurit Romawi, raja kerajaan Inggris, ilmuwan era Victoria, astronot masa depan maupun samurai Jepang. Nah, yang terakhir ini user memasukkan nama emailnya biar setelah video jadi itu biar langsung kekirim ke email pengguna. Nah, selanjutnya proses AI generatif. Yang pertama itu AI menganalisis foto untuk memahami wajah dan atribut. Nah, yang kedua, AI membuat prompt teks berdasarkan foto dan pilihan pengguna. Yang ketiga, AI menghasilkan gambar sesuai dengan prompt dan referensi foto. Lalu, AI mengubah gambar menjadi video dengan animasi dan gerakan yang sesuai. Nah, outputnya itu setelah video jadi, video tersebut akan dikirim ke email pengguna. Baik, slide selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama itu menggunakan Python. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama yang menghubungkan seluruh proses aplikasi. Nah, yang kedua itu ada GPT 4.1. Jadi GPT ini digunakan untuk membuat prompt yang lebih detail. Misal, input profesi gladiator, eranya Romawi. Nah, prompt yang baik akan menghasilkan gambar yang jauh lebih berkualitas. Lalu yang ketiga itu ada Google Gemini ini digunakan buat menganalisis foto. Misal, mendeteksi gender, memahami isi gambar, membantu membuat prompt yang sesuai. Lalu yang keempat ada Runway ML. Nah, Runway ML ini tuh menghasilkan gambar AI berdasarkan prompt, foto referensi, sehingga wajah pengguna itu tetap mirip dengan foto aslinya. Nah, yang kelima itu ada Val AI. Jadi, setelah gambar selesai dibuat, model Sidens V1 Pro ini mengubah gambar tersebut menjadi video yang memiliki gerakan.
Lalu yang keenam ada OpenCV dan Pillow, itu digunakan untuk mengambil gambar dari webcam, mengolah gambar, terus menambahkan watermark atau logo ke hasil video. Yang terakhir itu ada Yagmail, yaitu digunakan buat mengirim hasil gambar dan video langsung ke email pengguna. Oke, di sini tuh ada alur kerja aplikasinya. Jadi urutan proses aplikasi ini adalah yang pertama pengguna mengambil atau mengunggah foto menggunakan OpenCV. Yang kedua itu pengguna memilih entities, periode waktu, profesi, dan aksi karakter. Yang ketiga itu game ini menganalisis foto untuk mendeteksi gender dan atribut wajah. Kemudian yang keempat, GPT membuat prompt gambar secara otomatis berdasarkan pilihan pengguna. Lalu Runway ML itu menghasilkan gambar karakter menggunakan foto asli sebagai referensi. GPT membuat prompt video dengan gaya yang sesuai, misal serius untuk prajurit atau lebih santai buat profesi lain. Yang ketujuh itu Val AI. Jadi ini tuh mengubah gambar menjadi video animasi. Yang ke-8 OpenCV dan Pillow. Itu buat menambahkan watermark atau logo pada video. Yang terakhir itu ada video dan gambar. Itu dikirim setelah jadi itu akan dikirim ke email pengguna menggunakan Yagmail. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam pembuatan aplikasi. Jadi pada artikel tersebut itu memiliki tantangan dalam pembuatan aplikasinya. Jadi yang pertama tantangannya AI itu sering gagal menghasilkan output. Kadang model yang menghasilkan gambar itu, kadang model menghasilkan gambar tidak sesuai, sehingga diperlukan fallback prompt, yaitu prompt cadangan yang lebih sederhana, biar proses tetap berjalan. Nah, yang kedua itu penyaringan konten. Jadi prompt harus difilter agar tidak menghasilkan, sorry, prompt itu harus difilter agar tidak menghasilkan konten yang mengandung kekerasan atau unsur dewasa ataupun informasi yang sensitif gitulah. Hal ini itu juga penting buat ngejaga keamanan pengguna atau AI safety. Nah, yang ketiga itu ada konsistensi wajah. Jadi, menjaga wajah tetap sama pada setiap frame video merupakan tantangan terbesar. Kadang wajah tuh suka berubah karena model video itu belum sepenuhnya mempertahankan identitas karakter. Lanjut, yang keempat itu ada API tidak selalu stabil. Jadi, tidak semua layanan AI ini memiliki performa yang konsisten. Kadang juga server penuh atau proses gagal sehingga pengembang jadi harus mencoba beberapa penyedia layanan sebelum memilih yang terbaik. Nah, yang kelima itu ada proses video yang cukup lama. Jadi, proses video ini membutuhkan komputasi yang besar sehingga waktu generate itu relatif lama. Penulis juga menyarankan penggunaan caching yaitu menyimpan hasil yang pernah dibuat agar tidak perlu diproses ulang. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, aplikasi time capsule itu merupakan contoh penerapan AI generatif yang menggabungkan beberapa model dalam satu alur kerja, mulai dari analisis gambar, pembuatan prompt, generasi gambar, hingga menghasilkan video. Jadi artikel ini tuh nunjukin bahwa keberhasilan sebuah aplikasi AI tidak hanya bergantung pada satu model, tetapi juga pada integrasi berbagai teknologi, kualitas prompt, optimasi proses, serta penerapan prinsip AI yang aman dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.